Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah dan juga pengurus dan jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita yakni pelajaran akidah. Dan saya akan melanjutkan bab atau pembahasan kita berkaitan dengan nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, yakni pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana yang kita ketahui, yakni pembahasan pembatal-pembatal pada bab fikih ibadah itu sering kita dengar dan barangkali telah kita fahami, dan barangkali sebagian kita yang paling awam sekalipun telah memahaminya dengan sempurna. Apa itu pembatal wudhu? Apa itu pembatal-pembatal sholat? Apa itu pembatal-pembatal puasa? Dan lain-lain dan seterusnya. Akan tetapi pembahasan pembatal-pembatal pada bab akidah, yakni pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal-pembatal Muhammadur Rasulullah, pembatal-pembatal keislaman, pembatal keimanan, jarang atau boleh jadi sebagian besar kita belum mendengarnya atau apalagi mempelajarinya dan mengetahuinya. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah sampai pada poin yang ke-6, yakni kita akan sedikit membacakan poin-poin yang termasuk dari pembatal-pembatal keislaman itu. Yang pertama yakni menyekutukan Allah, asyirku billah. Yang kedua, pembatal keislaman itu yakni orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yakni dia berperantara kepada sesuatu itu, yakni dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka, yakni perantara itu. Yang ketiga, pembatal keislaman itu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka. Ini masuk bab atau poin pembatal keislaman. Yang keempat, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun
dia mengerjakannya, meskipun dia melakukannya. Ini pembatal keislaman. Yang keenam, menghina Islam dan ajarannya. Ini banyak yang terkena. Sebagian kita tidak mengetahuinya, mengolok-olok, menghina ajaran Islam itu. Walaupun dia bercanda, walaupun dia main-main, gak boleh. Apalagi di tengah derasnya media sosial ini. Konten, orang bikin konten-konten itu kadang menabrak menabrak bingkai-bingkai agama kita. Dijadikannya konten gerakan sholat. Gerakan sholat jadi kayak olahraga. Ada yang takbir pakai barbel lah. La ilaha illallah. Ada waktu itu di Bengkulu ya, lupa saya. Yang perempuan apa rombongan yang di Simpang atau di mana itu, gerakan sholat kalau nggak salah. Ini perlu kita didik kepada keluarga kita, jangan membuat konten-konten yang berkaitan dengan agama. Itu pelecehan. Ya, anak-anak ya. Gak boleh bercanda-canda, apalagi bercanda tentang Allah, Rasulnya. Jangan hanya untuk dapat segelintir kenikmatan dunia, duit. Memang penyakitnya manusia di situ. Kalau pepatah orang Arab tuh, kalau kamu mau terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Buatlah yang orang tidak buek. Saya pernah membaca, demi untuk kontennya, apalagi di TikTok ya, terus live kadang dikasih gift apa, duit apa. Itu ada yang sampai mandiin maknya tengah malam, sampai maknya gila. Maknya mau bulo. Tengah malam mandi di kebun. Ini harusnya menjadi pikiran kita bersama ini. Yang ketujuh, melakukan sihir. Ini sudah sering kita ulas dan ulang-ulang. Maka saya akan melanjutkan poin berikutnya, dimulai dari poin ke-8. Poin ke-8 dari penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman itu, ayahanda dan ibunda, saudara dan saudariku dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, menolong dan membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Saya ulangi, menolong dan membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin, apapun bentuknya. Baik itu secara omongan, perbuatan, harta, kekuatan, jabatan dan sebagainya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 51. Ayat ini ibunda pernah viral
Ini Quran surah Al-Maidah ayat 51 ini. Berapa tahun lalu? 2017 ya kalau nggak salah. 9 tahun lalu ya. Ya ini ketika Pilkada Jakarta itu sampai ada 212 ya kan oleh Ahok ya. Petahana waktu itu ya. DKI Jakarta 1. Ini viral ini. Ayat ini Al-Maidah. Ya ini dia mengolok ayat ini. Dan bangkitlah kaum muslimin Indonesia untuk menentang itu. Sehingga dia dipenjara ya berapa tahun itu. Dan para ulama juga telah menjelaskan akan ayat ini. Bangkit para ulama, wabil khusus ulama-ulama ahli tafsir Quran. Yang saya pernah tonton itu salah satunya pembesar PP Muhammadiyah, guru saya yang mulia Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC MA MAG rahimahullah. Ya ini beliau banyak beredar itu video beliau membantah hal tersebut. Beliau katakan dengan guyonan itu, saya sudah sering bahas ayat ini tapi saya enggak ngetop katanya. Ahok sekali bahas ini langsung ngetop kata Pak Yunahar almarhum. Tapi saya senang juga kata beliau. Biar kita jelaskan. Pada waktu itu sebagian tokoh seperti inisial NW itu ya kan, dia membantah. Ya ini kata dia yang dilarang itu, yang dimaksud aulia di situ kata dia teman setia, yang nggak boleh itu teman setia. Kalau pemimpin nggak apa-apa, dibantah oleh Profesor Yunahar rahimahullah. Masalah itu pada waktu pengajian PP Muhammadiyah ya. Dibantah oleh Profesor Yunahar karena beliau profesor di bidang tafsir Quran. Bahwa kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Karena pemimpin itu lebih besar, lebih tinggi daripada teman akrab. Karena memang para ulama tafsir mereka berbeda memaknai aulia itu. Ada yang mengatakan teman setia, ada yang memaknakan pemimpin, ada yang mengatakan pelindung. Kalau kata Profesor Yunahar, kalau dia menafsirkan, menakmakan teman setia, maka itu jadi hujah juga tadi itu. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Beliau menukil menyebutkan kisah yang menarik ada di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ketika suatu saat Khalifah Umar ibn Khattab datang berkunjung ke suatu daerah, kalau nggak salah yang jadi gubernur saat itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu beliau memeriksa di masjid pembukuan negara pada saat itu, daerah itu. Lalu tertarik sekali Khalifah Umar. Bagus sekali nih pembukuannya, laporannya. Kalau istilah sekarang duit keluar masuk, bagus sekali. Administrasi. Siapa yang buat ini? Panggil dia kata Umar. Gak bisa dia. Kenapa? Apa dia lagi junub? Karena orang junub gak boleh masuk masjid. Enggak. Karena dia Nasrani. Karena dia beragama Nasrani. Ditepuk oleh apa? Oleh Umar pahanya Abu Musa itu. Beliau
radhiyallahu an membaca ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ayo orang beriman, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setia. Kalau istilah Profesor Yuna Rahimahullah itu akunting. Jangan kau jadikan dia akunting kau. Apalagi kalau jadi tim iya, nggak boleh. Ini bukan kata saya, Profesor Yuna. Dan betul itu. Gimana? Masa kita jadi tim sukses orang kafir? Jangankan orang kafir, orang yang punya paham menyimpang saja nggak boleh kita jadi tim suksesnya. Iya nggak? Kok ragu nih? Iya nggak? Nggak boleh, karena nanti kita akan ikut di situ. Menyebarkan kalau ada seseorang yang sesat, ada dai yang sesat, ayahanda jadi tukang selebar pamfletnya, tukang undangnya, kena juga itu. Orang dia ngajarin kesesatan. Apa dalilnya Ustaz? Banyak lah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam maksiat dan dosa. Enggak boleh itu. Sekecil apapun itu. Enggak boleh. Jadi ibunda, jangan jadikan orang di luar agama kita jadi teman akrab, teman karib, nggak boleh. Nah, ini perlu pembahasan yang tersendiri nanti ya. Kemudian yang ke-9 dari nawaqidul Islam itu, pembatal keislaman itu, meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat, yakni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dia telah kafir. Karena seorang nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus kepada seluruh manusia. Bahkan diutus juga untuk saudara kita dari kalangan jin. Bahkan jadi rahmat semesta alam, yakni seluruhnya. Maka tidak halal bagi kita untuk menyelisihi dan keluar dari syariat beliau. Dalilnya adalah firman Allah, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Al-A'raf ayat 158. Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Soba ayat 28, surah Saba ayat 28. Dan juga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam hadis disebutkan, wallahi law anna Musa hayyan lama wasi'atu illa tiba'i. Demi Allah, jika seandainya Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalian, niscaya tidak ada keleluasaan bagi
yakni bagi Musa kecuali ia wajib mengikuti syariatku. Ini hadis hasan riwayat Ahmad. Jadi Nabi itu wajib diikuti, wajib. Sampai Nabi mengatakan tadi, andai kata Musa itu turun ada di tengahku ini, dia wajib mengikuti. Padahal Musa itu nabi yang aziman, nabi besar, nabi yang agung. Salah seorang yang diajak ngobrol oleh Allah. Bayangkan tuh, kita diajak ngobrol sama Pak Lurah aja kira-kira. Ambo tadi diajak ngobrol oleh Pak Lurah. Apalagi gubernur, apalagi presiden. Ngobrol. Oh iya, ada sebut juga ya. Pak RT aja kita jangan Pak RT aja kita GR. Ikut diajak ngobrol oleh Allah. Musa dipanggil oleh Allah di Tursina, buka sendalmu Musa. Panggil Musa nerima Taurat itu. Dengan firman Allah, innani anallah. Itu Musa, itu Allah berkata kepada Musa, sesungguhnya aku ini Allah. Allah mengatakan, kan kita nggak kenal. Aku ini Allah, innani anallah, aku ini Allah. Allah itu nama Rabb kita, ibunda, nama Tuhan kita. Allah, labzul jalallah. Nama yang utama dan pertama yang kita sebut namanya itu Allah. Dan dia memiliki nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, dan seterusnya 99 nama yang disebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu. Nama Allah itu banyak, tidak terhingga, ada yang dirahasiakan, ada 99 itu bukan pembatas. Ngomong Allah dengan Musa. Sampai Musa ingin melihat, aku ingin melihatmu Allah. Ya subhanallah. Tapi Musa ngomong, aku ingin melihatmu ya Allah. Gak bisa kata Allah. Gak bisa, di dunia gak bisa. Kau lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, maka kau akan bisa melihat. Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, hancur gunung itu, berkeping-keping jadi debu. Musa pun pingsan. Tapi insya Allah janji Allah, janji Rasulullah SAW, orang yang beriman yang masuk ke dalam surga nanti dia akan melihat wajah Allah. Nabi mengatakan seperti kita melihat rembulan tidak berdesak-desakan, alangkah indahnya itu. Kita melihat wajah kita, wajah istri kita saja sedang tidur. Ya Ayanda, cantik sekali istriku ini. Hah? Kini masih cantik juga. Masuk itu nih yang Ayanda. Walaupun sudah keriputnya sudah ada 17. Itu makhluk. Itu nanti kita. Itu ada pembahasan khusus itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita nanti bersama-sama di surga. Dan ya Allah kasih kenikmatan selain surga itu, yakni melihat wajah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Yang kamu sembah berhala-berhala dibuat dengan tangan itu bukan Tuhan. Ini at-tauhid. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini at-tauhid. Fa'budni, kata, sembah aku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kamu manusia dengan jin
kecuali untuk menyembahku, mentauhidkanku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah aku ini, kata Allah, sampai datang al-yakin. Para ulama tafsir mengatakan yakin di situ sampai datang ajal. Lalu Allah mengatakan aqimis sholata li zikri. Lihat susunan ayat itu. Bagus sekali. Setelah Allah mengatakan aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Ini menunjukkan keistimewaan sholat itu. Sholat, terutama sholat 5 waktu itu. Kalau ibadah yang lain Jibril turun ke Nabi. Nih puasa, ini zakat, ini. Sholat 5 waktu Nabi dipanggil. Yang awalnya 50 waktu. Turun naik, Nabi Musa minta diskon kalau ibu-ibu sekarang. Tak kuat kamu, umatku Bani Israel itu besar-besar, tak kuat kau. Coba bayangkan ibunda kalau syariat 50 waktu itu terjadi nih, sholat terus gawe gitu. Yang 5 waktu aja sering. Jangan 50. Turun naik, bacalah itu. Ini kan lagi Isra Mi'raj nih. Lagi musim Isra Mi'raj. Kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Agung At-Taqwa itu bahas ini. Tapi ada bab khusus lain. Kita kembali ke tadi. Ya, nih, mereka meyakini ada orang yang keluar dari syariat itu, boleh keluar. Padahal Nabi mengatakan, andai kata Musa aja jadi ada sekarang ini jadi umatku, Musa akan ikut syariatku itu. Sama, nanti kan ada kisah yang sudah pernah kita bahas ya. Ya, ini salah satu tanda kiamat besar itu turunnya Nabi Isa. Isa itu Nabi sendiri, dia punya syariat waktu masa dia, tapi ketika dia turun ke dunia, dia nanti ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dia nanti jadi sholat 5 waktu, bahkan dia jadi makmum, imamnya Imam Mahdi. Pernah sudah kita bahas waktu bab tanda-tanda kiamat. Tapi ini ada orang yang meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi. Seperti orang-orang sufi yang gulu berlebihan. Mereka membagi manusia dengan 4 tingkatan itu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai makrifat ini, dia boleh bebas mau apa saja. Ini benar-benar ada. Saya membaca di kitab-kitab para ulama bab-bab akidah ini, penyimpangan-penyimpangan ekstrim dari kelompok-kelompok yang namanya sebagian kelompok sufi. Bahkan saya melihat kenyataannya di dunia ini. Bahkan saya pun pernah berdebat dan mengikuti mereka ketika saya waktu masih ABG dulu. Sedang mencari ilmu, saya pernah ke suatu perguruan di Jakarta itu. Dia punya tokoh yang dianggap ulamanya, kiainya. Saya pergi ke situ. Ketika hari Jumat, saya lihat. Demi Allah ini saya melihat sendiri pengalaman saya. Tokohnya ini, kiainya ini gak sholat Jumat. Mana Pak Kiai? Lalu saya si Amri waktu umur 18-19 masih ininya melawan-lawan, nak marahi orang tua. Apa itu zaman itu kan? Mana kiai kamu? Mana udah sholat? Lalu jawaban muridnya, kiai kami sholat di Mekah. Kiainya dibilang sholat, dia di kamar sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Benar ini. Saya tertawa. Alhamdulillah, mungkin ya Allah. Waktu itu saya ajak diskusi, ada sebagian dia bilang, kalau bahasa Bengkulu, kamu dididik aku. Waktu itu kasar saya, namanya masih ABG gitu. Kamu dididik. Jam di Mekah itu beda kayak jam di kita. Kita jam 12, di sana tuh masih jam 8. Masuk ya kau sholat duha di sana. Bukan sholat Jumat. Yang anehnya sudah selesai dia keluar juga. Lihat ini berbahaya ini.
pemahaman seperti ini. Dan saya pun pernah berdebat itu dengan pengikut tarekat itu. Namanya terikat. Sampai dia puncaknya perdebatan saya di Palembang, waktu tinggal di Palembang. Dia ngecek ke saya itu, si Amri gitu. Kau lihat ini gelas apa waktu itu, gelas atau ini ya. Pokoknya air minum lah dalam tempat. Ini Allah kata. Wah. Akhirnya saya nggak mau lagi debat. Wah, ini orang gila sudah. Jadi dia menganggap semua ini Allah ya Allah. Dia anggap dia sudah bersatu dan dia memang mengaku dia sudah tidak sholat. Ini hati-hati kita nih pemahaman seperti ini. Tarekat ini. Dan itu banyak. Mereka memadukan itu ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Para ulama sudah menjelaskan itu. Sebagian tarekat Sufiyah itu telah menyimpang dari Islam jauh nih. Ini salah satunya nih. Jadi dia menganggap ada orang yang sudah boleh bebas taklif, yakni tidak boleh dia tidak melakukan syariat Nabi karena dia sudah sampai makom makrifat, dia sudah menyatu dengan Allah. Inna lillahi. Nabi saja orang yang paling dekat dengan Allah, beliau sampai masih bengkak kakinya ibadah sholat. Nah ini Anda siapa? Nabi aja bukan. Kalaupun ngaku Nabi itu Nabi palsu. Yang terakhir yang ke-10 pembatal keislaman itu ayahanda ibunda berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Ini bisa pembatal keislaman. Maka beruntunglah ayahanda ibunda kalau masih ingin belajar agama kita ini, lalu memahaminya, lalu mengamalkannya, karena semuanya berdasar ilmu. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Kita nggak bisa ibadah dengan benar kecuali kita belajar. Maka belajar. Cara wudhu yang benar itu bagaimana, cara sholat yang benar itu bagaimana, apalagi cara berislam. Betapa banyak kaum muslimin yang belum sempurna wudhunya. Nabi sebutkan, ada orang yang berwudhu itu tidak terkena anggota wudhunya tuh air sebesar uang logam, bayang sebesar ini. Takutlah dia yang itu akan disiksa dengan neraka. Barangkali ini yang kita bisa sampaikan, yakni sempurnanya 10 poin yang berkaitan dengan pembatal keislaman. Insyaallah taala cukup. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Cukup? Ya. Waalaikumsalam. Iya, itu keliru. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, yakni kita tidak boleh memaksa seseorang masuk agama Islam. Ini agama kita itu, nggak boleh kita maksa orang di luar Islam itu jadi muslim, nggak boleh. Kalau dia ditaklukkan Islam, di pemerintahan Islam, maka dia ikut aturan Islam itu. Misalnya apa, misalnya dia bayar pajak apa itu kalau di Islam ya. Tapi soal beragama betul nggak boleh. Tapi kalau dia sudah jadi Islam, orang Islam,
dia berdalil dengan ayat ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama, nggak tepat, bahkan sesat ini. Anda Islam, ya wajib mengamalkan agama. Bahkan dijaga oleh Islam itu. Islam itu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta. Makanya tidak boleh bunuh orang, itu Islam menjaga nyawa. Tidak boleh mencuri, ngambil harta orang, itu menjaga harta. Nggak boleh zina, itu menjaga kehormatan. Dan Islam menjaga agama. Orang yang sudah masuk Islam, kalau dia murtad, ini menurut hukum Islam ya, bukan kata saya ya. Menurut hukum Islam, siapa yang sudah Islam lalu dia murtad, dihukum apa? Bunuh. Ini hukum Islam yang menegakkannya pemerintah ulil amri, bukan organisasi, bukan orang per orang. Paham ya? Kenapa? Karena Islam itu menjaga agama. Gak boleh orang murtad. Setelah dia masuk Islam, dia wajib mengamalkan itu. Makanya kita gembira kalau ada pemerintah itu menjaga. Alhamdulillah pemerintah kita, ya ini memelihara sholat kita, ada waktu sholat dibuat, menjaga puasa kita dibuat program waktu puasa kapan, awal kemudian hari raya, haji juga dengan segala problema itu. Kita berharap nanti semakin sempurna ajaran Islam. Maka kita harus mengamalkannya. Bahkan sebagiannya mewajibkan ada pemimpin anak buah kamu masuk waktu sholat, wajib sholat, berhenti gawe kamu. Dia jadi gubernur, dia jadi wali kota, dia jadi direktur, dia jadi manajer, berhenti. Kalau sudah azan zuhur, asar, maghrib, berhenti kamu. Ini pemimpin. Itu syariat itu menjaga. Malah dijadikannya la ikraha fiddin supaya dia enggak beramal tadi. Ini sesat ini. Ini ajaran siapa ini? Makanya kita bertanya ke ulama, ini ayat maknanya apa? Enggak boleh kita nafsirin ayat sekendak perut kita, sekendak hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala alam. Ya. Apa ini? Ya boleh. Sebagai model atau bagaimana lah syawal tapi kok apa mana berani kita nantang pimpinan kan terus buat kita dulu tidak boleh berkawan dengan bukan orang Islam tidak boleh kan tadi Akrab. Ya. Kita sama di soal ini boleh. Tadi pertanyaannya, ini ada pemimpin non muslim masuk waktu sholat, berhenti kita jangan takut, apalagi zaman kini itu viral itu. Saya masuk sholat, maaf pak, berhenti kita, nggak apa-apa. Kalau dia marah, kita viralkan. Tapi kalau kita takut diberhenti ya nggak apa-apa. Namanya iman tuh kadang ada orang yang kuat, ada yang lemah. Ya udah, yang penting jangan sampai tinggal sholat. Yang kedua tadi apa? Bekawan. Bekawan yang dimaksud bekawan akrab. Adapun bekawan karena pekerjaan, bisnis, selama itu halal, dibolehkan syariat, boleh. Apalagi dulu masih ada dulurnya. Dia masuk Islam, emaknya kafir, bapaknya masih kafir, ya masih lah dia. Tapi kalau soal agama, dia murid saya ada, ya orang tuanya masih kafir, diurusnya. Saya urus orang tua kok, nggak ada yang urus. Mudah-mudahan berdoa sama Allah, mereka berdua dapat ya, agamanya Buddha. Belajar sama saya. Hah? Itu dia. Jangan jadikan pemimpin dari di luar Islam, nggak boleh jadi tim ses orang non muslim di level apapun juga. Barangkali ini semoga bermanfaat. Ya. Karena saya bilang tadi, saya tanya
Islam itu belum tentu benar. Hah? Islam itu belum tentu benar. Benarnya nanti diputuskan Allah di akhirat. Viral itu viral. Itu liberal itu. Sesat itu, pluralisme. Itu MUI sudah memfatwakan itu yang besar. Sesatnya ajaran liberalisme, pluralisme dan yang lainnya. Nanti insya Allah kita bahas suatu ketika, ya ini salah satu kesesatan dari kelompok-kelompok ini. Kalau di Indonesia itu ada namanya JIL ya. Itu MUI pusat sudah keluar fatwanya tuh ya. Biar bisa dicerting baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.